3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara obrolan santai. Dan ketemu lagi juga dengan saya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup fenomenal, khususnya di kalangan mahasiswa akhir dan juga di kalangan mahasiswa profesi keperawatan ya. Nah, mungkin teman-teman sudah sering melihat maupun berjumpa langsung ya bagi yang teman-teman keperawatan, tapi yang belum kenal nanti kita kenalan, karena secara topik maupun tema untuk kali ini saya pun juga masih bingung nanti di thumbnail YouTube ini mau ditulis apa gitu ya. Ya pasti nanti akan ada hal pembahasan yang cukup menarik ya, khususnya untuk dua bintang tamu kita kali ini. Perkenalan dulu, dimulai dari Mas yang kotak-kotak, pendukung Jokowi kotak-kotak. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi dari Sumeneb, Prodi Profesi Nurse Keperawatan. Iya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri. Saya dari Sumeneb, dari Prodi Profesi Nurse. Oke. Nah, kalau Mas Fikri ini nanti mungkin topiknya saya ingin mengeksplor terkait bagaimana kondisi kampung ya, dan juga kondisi kebudayaan di sekitar sana. Kalau Mas Helmi ini saya bingung gitu. Karena saya mengundang Mas Helmi ini jujur karena banyak request dari teman-teman ya. Tolong dong undang Helmi gitu ya. Saya bingung, Helmi ini siapa gitu? Anda ini siapa, Helmi ini? Silahkan mungkin bisa memperkenalkan lebih dalam. Anda ini siapa, kok banyak yang request Anda untuk diundang ke podcast? Gak tahu Pak, saya cuman seorang Helmi Pak. Iya, jadi nanti mungkin kita bahas terkait, karena Helmi ini ternyata wawasannya luas teman-teman ya. Bicara politik bisa, bicara spiritual bisa ya, bicara keperawatan apalagi. Nah, apa kabar nih teman-teman? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa? KIA. Karya Sama ilmiah rekapan. akhir ya. Sama rekapan Buang apa? Rekapan askep. Rekapan askep. Udah sidang semua berarti. Alhamdulillah sudah. Sidang, katanya Helmi ini orang pertama yang sidangnya. Pemecah rekor, Pak. Pemecah rekor ya. Wah. Padahal skripsinya dulu adalah orang terakhir ya. Terakhir. Setelah KIA orang pertama. Injury time. Apa? Injury time. Injury time. Nah, untuk apa? Oke, ini karena teman-teman ini sudah KIA ya, sudah sidang juga. Rencana ke depan nih setelah lulus ini pengennya kerja di mana? Fikri duluan nih. Ya, saya pribadi sih pengen kerja di luar Madura. Di luar Madura. Ya, di Jawa. Kangen. Oh, Enggak, Pak, di Jawa. di Jawa. Kangen masih Madura, Pak. Masih Madura ya. Ya. Di Jawa gitu, Pak. Di rumah sakit gitu, Mas. Artinya sudah dapat restu itu dari orang tua. Insyaallah. Sudah dapat ya. Kerjanya di mana? Di rumah sakit, Pak. Di rumah sakit. Pengennya di rumah sakit ya. Nanti mudah-mudahan bisa keterima. Amin. Kalau Amin. Helmi. Kalau saya pengennya langsung di Pamekasan Pak. Soalnya sudah ada janji. Ada janji. COD-an apa? Gimana? Bukan Pak, masa aja. Iya. Jadi dari seorang calon gitu. Habis ini insya Allah kalau tidak ada halangan, kalau bulannya sudah sudah terjadwal. Berarti sudah datang bulan ya? Bulannya sudah. Ya, sudah terjadwal. Insya Allah tinggal eksekusi. Sudah terjadwal itu maksudnya apa? Sudah dapat kerja gitu apa gimana? Bukan, sama calon mertua tuh diminta tinggal di Pamekasan. Enggak, yang dimaksud bulannya terjadwal tuh apa? Nikah gitu atau seperti apa? Nikah. Kapan itu nikahnya?
Rahasia, Pak. Bukan. Rahasia dulu masa. Oke. Siap. Surprise ya nanti biar teman-teman itu Meriah. juga pasti meriah itu ya. Oke, selain sibuk KIA sibuk apa ini? Sibuk mancing. Mancing. Sibuk mancing ya. Mancing, ngopi, ya ngegas Diskusi gitu ya. Diskusi. Waduh. Kuliah Kalau bakar. Fikri nih sibuk apa, Fik? Nggak ada, Pak. Selain itu nggak ada. Sibuk bucin ya. Nggak, Pak. Santai. Ya Pak. sehat-sehat untuk Isna ya. Siap. Orang lagi kasmaran ya. Hmm. Hampir sekitar sebulan lebih paling ya. 2 bulanan. 2 bulan aja. Masih itu, Pak. Masih main aja, Pak. Oke. Lanjut nih kita langsung masuk. Saya ingin tahu karena tadi dari perkenalan awal teman-teman ini dari Sumeneb semua ya. Helmi Sumenebnya di Gending. 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 Ini mungkin bagi orang yang belum paham daerah utara ya, agak ke utara apa? Utara ya. Utara. Oke, agak ke utara dan budayanya Utara. yang saya tahu ya budayanya ini lebih ke hal-hal yang mistis ya. Nanti kita gali lebih dalam karena beberapa bulan yang lalu sempat viral atau sering diperbincangkan terkait masalah Gus Samsudin dan pesulap merah. Nah, Helmi ini pakarnya di situ. Alhamdulillah. Bismillah. Fikri ini Sumeneb mana, Fik? Saya Sumeneb. Raas, Pak. Kepulauan ya. Kepulauan. Masa Pulau Raas, Fik? Katanya Bukan. apa? Raas itu kecamatannya. Kecamatan Raas, desa ya. dusunnya itu beda. Dusunnya Dusun. namanya Komerean. Desanya Gua-Gua itu beda pulau, Pak. Dari Komerean ke Gua-Gua itu kurang lebih 4 jam. Pulaunya Fikri apa? Komerean. Komerean. Dusun. Kalau dari Bangkalan total ke Komerean tuh berapa jam? Tergantung kapal, Pak. Biasanya paling lama berapa? Dari Bangkalan ke Sumeneb berapa jam bis, Pak? 3 jaman. 3 jaman. Ya, terus 4 jam lah ya yang kayaknya 4 kalau jam. bis ya. 4 jam. 4 jam. Heeh. Terus dari Sumeneb Kalianget ke Kangian. Saya Iya. lewat Kangian, Pak. Ke Kangian ada yang 4 jam. Kapal ada yang 9 jam. Ada yang 13 jam. Anggap nih yang paling lama 13 jam. Nah. 13 tambah 4 17. Ya. kurang Terus dari lebih. Kangian Dari Kangian ke rumah kurang lebih 2 jaman. sekitar hampir 20 jam ya. Ya. Menempuh perjalanan darat dan laut ya. Iya, Pak. Luar biasa sekali. The Dusun Komerean, Desa Gua-Gua, Kecamatan Raas. Ya. Nah, Komerean ini yang ya saya sempat searching sih memang dan tidak terlalu banyak mungkinnya Komerean di Google itu ya. Mencari informasi tentang Pulau Komerean itu kalau Raas sih sudah banyak. Cuma memang kayaknya metode pencarian di sana lebih banyak nelayan ya. Kalau nelayan kalau saat ini sih masih kurang, Pak. Soalnya Apa yang kebanyakan merantau. Malaysia, Merantau. Kalimantan, Bali. Berarti di sana sepi, Fik? Ya nggak sepi-sepi juga, Pak. Cuma ya sebagian ada yang Iya, bagi yang orang yang stay di sana yang tetap tinggal dan tidak merantau tuh apa mata pencariannya? ya tetap nelayan. Nelayan ya. Ya. Dan di sana katanya ini ya terkenal dengan menyelam ya, nembak. Ya, Biasanya. ya juga seperti itu, Pak. Oke. Sedang mancing. Sukunya suku apa di sana, Fik? Suku Madura, Pak. Suku Madura. Gak ada kan kalau di mana itu? Kan masih Sumeneb. Iya. Enggak, kalau di Sapudi itu kan ada yang Bajo, Nggak ada yang suku. Bugis, Tetap berarti suku Madura. suku Madura ya. Oke. Helmi suku apa, Mi? Suku Madura Oh, insya Allah. suku Madura. Suku. Enggak, kalau dari wajah itu kayak ada Jawa-Jawa gitu kan Wah, ya. ya emang banyak yang gitu Pak. Aduh. Yang nanya Oh, banyak yang darah biru. darah biru. Darah biru. Berarti Raden ini. Serius ini, Mi? Serius? Iya. Enggak. Enggak banyak yang bilang gitu kayak Oh. keturunan Raden darah biru. Oke. Kayaknya gitu Kayaknya. ya. Padahal enggak Padahal ya. enggak. Ini khawatir nanti teman-teman yang memang Raden betulan atau ini ya apa namanya pencemaran nama baik enggak ya berarti ya. Enggak, maksudnya. Oke. Nah, saya apa ya coba lebih mengeksplor tentang fikih dulu nih ya, Mi ya. Mm. Luasnya itu berapa, Fik?
Enggak, kalau misal kita bandingkan sama Melajah gitu, lebih luas mana Nggak tahu, Masiana ya? Pak, saya nggak tahu luas Melajah. Tapi kalau setahu saya itu kurang lebih 1,5 kilo luasnya. Itu maksudnya itu dari ujung ke ujung. Iya. 1,5 kilo kan nggak begitu luas. Wik. Nggak begitu luas. Ada berapa rumah di sana? Kakak, keluarga. Hah? Nyampe 500? Iyalah, mungkin 500. 500 kakak dengan luas seperti itu berarti padat itu pulaunya. Ya banyak hutannya juga, Pak. Nggak seluruhnya rumah sih. Oh, oke. Nah, kalau suku Bajo itu kan terkenal dengan penyelam handal ya. Kalau di sana itu gimana sih? Ya di sana itu campuran, Pak. Ada yang menyelam dan ada yang memang nelayan, memang mata pencariannya itu cuma mancing. Kalau Nggak yang semuanya menyelam, tapi ada yang profesinya mancing dan itu menyelam ada. Kalau mancing kadang orang tahu menyelam tuh sama apa? Misalkan malam tuh menyelam. Terus siangnya itu mancing, Pak. Ada yang begitu. Terus ada yang memang nelayan mancing tapi nggak tahu nyelam. Ada yang seperti itu. Dijualnya di mana itu? Ada di sana Ada memang. bosnya ya. Oh, oke. Diekspor ke Jawa. Menyelamnya tuh pakai alat gitu. Enggak, cuma pakai apa ya? Ya pakai alat tetap, Pak. Tembak. Enggak alat pernafasan kayak Enggak. tabung gitu enggak. Enggak pakai. Kedalaman berapa itu? Biasanya kalau nyelam Fik? Berapa ya, Pak? Kurang lebih 45 lah mungkin. 45 meter. Ya. Dangkal berarti ya. Ya, Enggak nyampe 10 gitu. ya kadang seperti itu, Pak. Ada yang 10 Iya, ya. kalau nggak ada ikannya di lautan dangkalnya itu biasanya orang yang nyelam. Dan itu menyelam di Iya. bawah. Sudah Lama itu di bawah. enggak lah, Pak, kurang lebih enggaknya 1 menitan paling. 1 menitan tuh lama, Fik. Iyalah, Nggak nafas segitu, 1 Pak. menit tuh lama, Fik. Iya kan, Coba Helmi gak nafas 1 menit tuh mati. kan orang tuh tipenya berbeda-beda, Pak. Ada yang kuat, ada yang enggak. Iya, makanya. Terbiasa. Gitu. Oke, berarti dari kecil itu teman-teman di Pulau Komerean itu mungkin sudah pakarnya untuk berenangnya, kan menyelam ya. Oh iya, tapi Tanpa alat sebagian ada yang nggak tahu juga, Pak, berenang. Masih ada yang nggak tahu berarti meskipun Masih warga sana. ada, walaupun dikelilingi laut. Oke. Di sana itu kalau saya kemarin sempat podcast juga dengan Dila, salah satu mahasiswa sini yang dari Saudi itu. Katanya masih asri, ada rusa. Ya, kalau di Komerean tuh Nggak ada, Pak. Di sana nggak ada, cuma yang hidup ya bebek, ayam. biota lautnya, penyu gitu ada. Ya? No, ya. Katanya pernah makan telur penyu, Fik? Sering, Pernah Fik? saya, Pak. Nggak sering tapi pernah. Pernah ya. Ya, Pak. Kalau penyunya itu biasanya misalnya kita nemu penyu ya, bagi warga sana tuh diapakan penyunya? Ya kadang cuma dibuat mainan, habis itu Dikembalikan, dirilis gitu ya. lagi cuma buat apa ya, Pak? Nggak dimakan, Enggak. tapi penyunya telurnya dimakan. Ya kadang ada yang dimakan, kadang ada yang kasihan itu, Pak, cuma ditaruh aja gitu di pasnya. Iya, karena secara peraturan perundang-undangan ya, yang saya tahu memang penyu adalah salah satu hewan yang dilindungi. Ya cuma ada beberapa kebudayaan lokal mungkin yang perlu kita sosialisasikan ya. Jadi memang penyu baik hewan indukan maupun anakan dan juga maupun dalam bentuk telur itu juga masih dalam kategori dilindungi. Helmi belum pernah makan telur penyu, Mi? Belum, kalau penyunya sudah. Pernah makan, Mi? Oh, ini bisa dilaporkan nanti. Nah, itu masih belum tahu, Pak, undang-undangnya itu masih kecil. Tapi pernah makan penyu? Pernah kelas 5 SD. Oh, iya. Waduh, saya baru tahu penyu itu bisa dimakan ya. Apanya yang dimakan? Kan keras itu. Kura-kura itu kan, Pak. Iya, kura-kura. Iya, Kura-kura Anggaplah. Madura mungkin itu kan beda, Pak. Bukan yang apa? Yang kayak di TV itu kan beda. Bedanya apa? Tapi punya cangkang juga kan? Punya cangkang Sisik. tapi agak lembek. Masa sisik aja bunyi cukup aja. Sisik penyu. Ah, Sisik penyu. walah.
Saya cuma makan jadinya langsung, Pak. Pas itu kan mondok kan apa kalau bahasa kura-kura Madura, bahasa Maduranya apa? penyoh. Yo. Kura-kura. Petempe itu bukan ya? Petempe bukan. Tapi kayak kura-kura kan tapi ya. Kan petempe. Iya. Kecil itu kayaknya kalau petempe. Yang apa nggak? Yang terbang Iya. itu, Pak. Oh beda. Beda. Oke, pernah makan itu ya, tapi karena dulu mungkin tidak tahu aturan ya. Maksudnya belum tahu tentang aturan ini. Kan tidak tahu aturan berarti makanya Banyak kalau yang saya, Pak, pernah makan apa? Yang makan ayam itu, Pak. Oh iya. musang. Bukan, yang satunya. Apa hewan makan ayam? Renggerengan. Oh, Ranggarangan juga. garangan ya. Ranggarangan. Kan banyak itu. Itu enak itu, katanya enak itu. Enak. Pas itu kan teman saya kan apa? Kakek teman saya itu kan yang dapat. Sama teman saya diambil terus sama teman-teman tuh suruh disembelih, Pak. Ya disembelih, Pak, makan bersama itu. Di mana Ganding itu ya? Ganding tuh masih Ganding. banyak hutan enggak? Nggak Maksudnya ada dengan sawah cuma. sawah ya. Tapi hewan-hewan kayak gitu masih ada. Banyak, Pak. Berekai juga pernah saya. Biawak ya. Biawak. Biawak. Iya, nanti kita Fik, dari NHM ada yang dari sana selain kamu, Fik? Gak ada kayaknya. Ya, nah kalau dari Raas Gak ada Gak juga. tahu Pak, saya aja nggak tahu Raas. Oh, belum pernah nyampe, padahal itu kecamatan. Iya. Kalau misalnya ngurus-ngurus administrasi untuk kependudukan gitu, nggak ke Yang harus kecamatan. di sana. Oh, ada langsung berarti ke apa ya? Dusun. ke dusun itu sudah ada pelayanannya. Iya. Helmi mungkin nggak mau ke rumahnya Fikri nih? Pengennya sih ke sana, Pak. Pengen tahu Cuma tuh, Pak. dengan waktu Liburan. berjam-jam itu ya. Waktu berjam-jam terus lihat cuaca juga Pak. Nah kalau Agustus kayak gini kan biasanya lagi angin ya. Iya. Kapal tuh tetap berangkat. Kalau kapal ke Kangian ya santai-santai aja Pak, kan kapalnya besar. Tapi dari Kangian ke rumah itu Pak, kan kapalnya kecil. Oke. Muat, Itu yang muat bikin- motor sepeda motor cuma satu Pak. Nggak ada pernah nggak ada ceritanya kapal karam. Kalau karam sih enggak kalau di sana ya Pak. Tapi Iya. kalau hilang ada. Hilang itu maksudnya gimana hilang? Ya hilang. Sak kapal-kapalnya hilang. Iya sama kapalnya hilang terus setelah beberapa hari kapalnya ketemu orangnya nggak ada. Menurut Dan sampai sekarang nggak ada kabar kan dulu waktu masih belum ada HP. Iya itu ini Fik ya, apa kisah-kisah nelayan yang sering ada musibah di tengah laut dan itu sering Fik kayak gitu. Kalau warga sana sendiri, Enggak, cuma Enggak ya? ada kemarin waktu COVID, jadi waktu COVID kejadian tapi alhamdulillah selamat semua. Dia tuh habis mancing malam sekitar jam 10-an, 10 malam. Ya, kapalnya tuh tenggelam, perahunya tenggelam dan orangnya tuh renang ke pinggir, Pak. Sampai ke selamat itu. Alhamdulillah selamat, 2 orang. Oke. Nah, jadi memang ini ya, kalau warga pesisir itu apa ya? Kalau kita bicara masalah musibah ataupun bahaya itu sebenarnya semua tempat pasti ada musibahnya ya. Di sekitar gunung pun juga letusan gunung, terus kalau di pesisir pantai juga pasti nanti akan khawatir tsunami dan lain sebagainya. Tapi dengan kondisi seperti itu, kira-kira apa Fik ya, warga sana itu untuk menyiapkan hal yang musibah-musibah seperti itu gimana gitu Fik? Kayak Caranya apa, Pak? gitu. Hah? Kayak Misal ya ada angin ribut itu, bukan angin ribut sih, angin kencang kayak bulan bukan misal, sekarang. kalau angin ribut tuh sering di sana. Sering Pak. ya? Iya sering. Bahkan air laut tuh naik sampai ke rumah-rumahnya warga. Oh, Iya. Sampai 100 meter lah dari pesisir pantai. naiknya sampai 100 meter. Iya. Lumayan Fik. Nah itu gimana Fik warga sana untuk mengantisipasi seperti apa? Sudah terbiasa atau ada yang historis juga? Ya
ada yang juga terbiasa kalau rumahnya di pinggir pantai banget ya Pak ya. Ya udah biasa. Fikri di mana rumahnya? Agak ke tengah. Ya agak ke tengah jauh. Jadi aman lah ya. Ya bukan aman sih. Ya sama aja Lebih Pak. aman. Sama was-was. Gitu. Iya, Pak. Jaringan di sana ada, Fik? Ada kalau jaringan Pak, tapi harus Ke pinggir pantai. iya ke pinggir pantai. Terus kalau di rumah pakai anten. Hah? Pakai anten. HP ini? Iya. Maksudnya pakai anten gimana? Ada anten HP khusus terus ini ditempelin ke Oh, ada? kabel. Iya. Beli di mana itu, Fik? Ada jualannya Pak. Oh. Siap, Jadi itu misal apa ya? Kayak apa ya? Saya nggak bisa kebayang, belum pernah tahu soalnya. Misal kita gunakan di ruangan ini tuh masih bisa berarti. Bisa. Penguat sinyal mungkin Iya. itu ya. Oh, berapa harganya itu, Fik? Ada yang 100 lebih, 200-an. Panjang antennya? Apa? Ada 1 meter anten itu? anten. Antennya kurang lebih 1 meter. Tapi kan dikasih tiang Pak. Hah? Iya. Dikasih tiang gimana, Fik? Iya ke atas. Lo HP-nya, Fik? HP-nya kan pakai kabel Pak. Dari atas tuh pakai kabel. Oh. Dan itu efektif gitu. Iya, Ada efektif. pengaruh betul manfaatnya. Iya. Kalau nggak ada itu nggak bisa nelpon Pak. Tapi kalau internet nggak bisa, cuma bisanya nelpon. Kalau mau internet ya ke pantai. Apa 4G masih? Iya. Kan pakai jaringan kekangian. Masih menggunakan jaringan kangian. Berarti nangkapnya itu towernya itu di Ah, Kangean dari ya Kangean. berarti ya. Oke. Seru sih ya sebenarnya ya. Seru-seru gimana hidup seperti itu. Betah Fik hidup di sana, Fik. Iya. Saya sebagai orang sana ya betah Pak. Soalnya SMA-nya di mana? SMA saya Kangian, SMP Kangian. Kangian. PP itu dari Kangean ke Enggak Pak, Berarti saya ngekos di Kangean. ngekos ya. 1 tahun sekali juga saya pulang Pak dari Kangian ke rumah. Jadi udah biasa merantau. Kalau Helmi SMA-nya di mana, Mi? SMK Kesehatan. SMK Kesehatan. Sumenep. Di Kota. Sumenep. Hmm. SMK apa namanya? Mulia Husada. Mulia Madura. Husada. Sumenep. MHM dong. Itu lama. Mulia Husada Madura. Mulia Husada Madura kampusnya. SMK-nya, Mi? Mulia Husada. Mulia Husada. SMK Mulia Husada Nah, gitu ya. Mulia. SMK Kesehatan itu ya. Hmm. Jurusannya apa? Farmasi sama keperawatan. Jurusanmu apa? Perawat. Berarti dari SMA sudah bidangnya di keperawatan ya. Perawat. Berarti SMK Mulia Husada Heeh. di kecamatan Di kota Pak. di kecamatan Sumenep berarti ya. Heeh, Kecamatan Sumenep. Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep. Ah. Iya, Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep. Kan kecamatan kota, Vi. Heeh. Kecamatan Sumenep kan, Kabupaten Sumenep. Iya. Iya. Saya bukan orang Sumenep tapi tahu Wah, juga. siap. Nih. Nah, kalau di Ganding tuh sudah modern saya rasa ya, jaringan pasti juga sudah ada ya. 4G. 4G juga. Dan ini apa namanya? Saya rasa nanti juga baik di kepulauan maupun pedalaman di Madura sudah tidak ada yang primitif banget ya. Pasti sudah pegang HP semua, Fik ya. Iya Pak. Di sana juga anak-anak mudanya, di Ganding juga. Ganding banyak apa profesinya? Petani. Petani. Kan? Merantau gitu? Enggak begitu banyak. Sebagian. Sebagian ada yang merantau juga. Kalau di Fikri merantau di mana biasanya, Fik? Mayoritas Malaysia Pak. Malaysia. Ya, Malaysia, Kalimantan, Bali. Kerjanya apa di sana? Ya bangunan. Itu bangunan. Oke. Nah, banyak sekali stigma-stigma, ya bukan negatif sih, stigma-stigma miring tentang warga-warga Sumenep gitu ya. Mm. Ini bukannya saya ingin menjudge ya, cuma stigma ya. Ada beberapa Siap, stigma yang sering mengatakan seperti itu gitu. Dan ya saya juga mohon maaf kalau misalnya salah, khususnya teman-teman Sumenep. Di NHM sendiri itu ada komunitas Sumenep. Ada Apa Ya, namanya? ada. Lupa saya. Mahasiswa Sumenep. mahasiswa Sumenep. Iya. Mahasiswa Sumenep. Ya anggaplah ya mahasiswa Sumenep NHM gitu ya. Iya, Ya, saya mohon maaf kalau misalnya ada yang salah. Cuma stigmanya memang sering ada yang mengatakan bahwa di Sumenep itu biasanya banyak terjadi santet gitu ya.
hal-hal yang seperti itu ada di Sumeneb gitu. Sedangkan saya adalah salah satu orang yang harus logis gitu. Logis itu kan berarti bisa dibuktikan secara mata telanjang gitu ya, baik prosedur maupun hasilnya gitu. Nah, bagi Fikri dulu nih, kalau di desanya Fikri ada nggak yang gitu-gituan? Gitu? Ya, ada Pak. Ada, tapi nggak banyak sih Pak. Ada. Apa itu biasanya kasusnya kayak gitu? Ya santet seperti itu Pak. Apa ya bahasa? Sampai mati gitu? Iya, sampai D ya. Sampai 24 jam. Itu kalau misalkan pada orang yang terkena itu ya Pak ya. Misalkan jam 3 siang, jam 3 sore. Itu jam 3 malamnya udah pasti meninggal. Pasti itu. Iya. Itu bukan racun. Iya, tapi jarang ya Pak. Cuma kadang ada seperti itu. Kasusnya tuh apa biasanya Fik, kalau disantet? Atau gejalanya apa bagi orang korban yang terkena santet itu apa biasanya? Ya, sakit kadang, apa ya? Iya, sakit gitu. Kadang sakit. Terus muntah darah yang berlebihan. Tidak muntah darah yang berlebihan. Muntah ber ya? Muntah darah Pak. Kalau muntah ber apa? Muntah berha. Itu muntah darah. Ya, apa namanya? Yang tidak sepantasnya itu Pak. Oh, siap. Itu santet itu. Ya katanya orang sana sih kena santet gitu. Ya, menurut saya sih nggak tahu. Oke. Kalau digandeng sendiri gitu nih, atau bagi Helmi secara pribadi, gitu, percaya nggak hal gituan? Gitu? Kalau saya pribadi percaya Pak. Kenapa? Soalnya itu ada kejadian pas saya kecil tuh Pak. Kan kalau ada dukun kan, kalau ada orang tahu tuh bahwasannya itu dukun kan, itu kan Pak. Diunjuk rasa tuh Pak. Diunjuk rasa tuh? Dibunuh. Ditangkap, dibunuh. Sama warganya. Kenapa? Ya soalnya kan itu kan yang banyak membunuh Pak, membunuh warga. Oh. Pas kecil itu pernah kejadian Pak. Dukunnya tuh dibunuh. Itu anggota badannya tuh dibisa. Kayak tangannya tuh di sungai, kepalanya di sawah itu Pak. Pernah kejadian. Iya, itu dalam arti dukunnya gitu. Enggak misalnya kasusnya ada Helmi sendiri pernah nggak melihat orang disantet? Kalau saya sendiri masih belum pernah Pak, tapi kalau ibu saya itu pernah cerita pernah kena santet katanya. Ibu saya sendiri. Apa gejalanya? Gejalanya ya apa Pak ya? Perutnya itu Pak besar sakit. Itu disantet berarti? Katanya sih disantet Pak, lama itu Pak. Saking lamanya itu Pak yang tiduran itu Pak. Sininya tuh Pak, lecet tuh Pak. Punggungnya itu. Saking lamanya tiduran nggak pernah duduk gitu. Saking seringnya tiduran sampai lecet. Itu tidur kemana? Kalau tidur ke kasur masa sampai lecet nih? Kan tahunan itu Pak. Oke, itu kita bicara santet dalam segi kebudayaan ya. Nah, seorang Helmi maupun Fikri ini melihat fenomena yang baru viral ini antara pesulap merah dengan ini siapa? Si Gus Samsudin ini. Kalau Helmi sendiri ini berada di lebih pro kemana gitu? Pesulap merah. Sulap merah. Berarti tidak percaya santet? Bukan tidak percaya Pak. Percaya, tapi ada tapinya. Ya apa? Tapi itu Pak, apa Pak ya? Menurut saya itu santet ada Pak, kan sudah ada dalam dalam hadis kalau nggak salah Pak ya. Iya. Itu kan zaman dahulu ada Pak. Ada. Tapi bedanya. Tapi kok lebih pro pesulap merah? Gini bedanya itu yang di pesulap merah Pak. Kayak di TV itu Pak. Memang menurut saya sih pembohongan Pak. Kalau santet kalau tukang santet beneran itu Pak, gak menampakkan kayak gitu Pak. Sulit itu untuk mencari pesantet beneran. Santet bener
tukang santet beneran. Berarti bukan dukun santet, jadi tukang santet gitu ya. Jadi dukun beneran tuh sulit. Gitu. Sulit. Oke. Kan kalau ditemu itu kalau ada orang yang tahu bahwasanya itu orang tukang santet itu dibunuh Pak kalau di desa saya. Kalau di desanya. Jadi itu remuk-remuk Pak. Jadi memang sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi Bang. Oke. Kalau Fikri sendiri Ya. menanggapi antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Kalau saya sih Pak ya lebih ke pesulap merah. Soalnya apa ya? Saya nggak nonton lebih jauh ya tentang itu Pak, tentang apa pesulap merah sama Samsudin. Iya, Samsudin. Nggak apa ya? Cuma nonton hanya sekilas di TikTok cuma hanya lewat beranda. Tapi yang saya tonton selama saya tahu di TikTok dari hadis atau apa itu yang dibaca apa ya sama Samsudin itu ada yang salah kan Pak dari ayat-ayat Al-Qur'annya itu kan salah. Jadi saya lebih fokusnya ke pesulap merah. Menjadi acuan bukti bahwa Gus Samsudin ini bukan seorang orang bukan orang yang betul-betul ahli dalam spiritual gitu ya. Bisa jadi itu hanya sebatas kedok mungkin ya. Tuh. Nah, Helmi tadi kalau Fikri dulu nih. Percaya santet tadi. Kalau saya pribadi sih percaya adanya santet. Tapi tidak percaya dengan ilmunya Samsudin ya. Benar. Kalau itu ya, Pak. Nah, kalau secara medis nih. Ini kan medis itu kan pasti tidak ada teori santet pasti. Kalau ada perawat yang jangankan perawat deh, kalau ada dokter yang vonis pasien itu terkena santet, itu pasti dokternya nggak kuliah itu. Karena di perkuliahan nggak ada kan vonis atau diagnosa santet itu nggak ada. Tanggapan teman-teman sebagai seorang perawat tapi percaya santet itu gimana? Ayo gimana, Fikri? Gimana Pak ya? Iya, Fikri kan percaya santet nih. Iya. Tapi secara profesionalitas kan seorang tenaga kesehatan, keperawatan gitu. Nah gimana? Ada nggak di dunia medis seperti itu gitu? Ya kalau di dunia medis sih nggak ada Pak. Cuma kan berdasarkan kalau di dunia kesehatan itu kan penyakit itu kan ada alurnya Pak. Ada awal mula terjadinya penyakit itu kayak gini, misalkan datangnya virus atau apa-apa gitu. Dan sepengetahuan saya dari dulu itu Pak, datangnya tuh penyakit itu secara tiba-tiba mungkin seperti itu Pak. Mungkin bedanya apa ya? Kalau di dunia medis itu kan ya sama seperti yang barusan saya sampaikan tadi tuh Pak. Apa ya? Ada alurnya biasanya kan. Sedangkan kalau santet kalau santet nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba sakit gitu Pak kan. Nah iya, artinya gini, ada ada sesuatu yang kontradiktif berarti kan antara medis dan santet. Nah sebagai seorang perawat ini kan harusnya gimana ya, lebih ke medisnya. Lebih ke medis. Kalau Helmi misalnya menemukan pasien yang katanya ini santet gitu, terus mengobatinya seperti apa? Kalau saya sendiri Pak lebih condong ke medisnya Pak. Misal contoh santetnya ini pelet ya. Pelet Peletnya gimana? misalnya masalah asmara gitu. Dia kerasukan atau apa yang sering terjadi, apa jarang goyang atau apa gitu, pelet-pelet yang seperti itu. Nah, kalau diobati medis tuh seperti apa biasanya? Mungkin itu kan lebih ke psikologis Pak ya. Ya gimana itu? Ya kita kaji dulu lah psikologisnya yang kesurupan itu kayak apa kalau di medis. Ya kalau bicara seperti santet Pak, yaitu cari tahu ke orang yang pinter itu Pak. Berarti perawat angkat tangan gitu. Perawat tidak bisa mengobati. Bukan angkat tangan gitu Pak. Gimana? Kita pakai dulu ilmu medis perawat.
Ya, insya Allah bisa lah Pak. Oh, jadi Bisa. Helmi dan Fikrian adalah kan sudah sarjana ya, berarti bisa dikatakan perawat ya. Belum masih Pak. Belum. Tinggal profesi. Adalah calon perawat yang percaya santet gitu ya. Ya. Gimana? Ya, gimana? Ini aman kan untuk PPNI aman kan ya? Kenapa? Untuk PPNI aman kan nanti kan gak digerebek PPNI kan? Misalnya ada perawat yang percaya santet gitu. Bukannya percaya sepenuhnya sih. Gimana? Apa ya? Ya saya ikut apa ya? Ikut lingkungan aja Pak. Kalau misalkan budaya. Kalau misalkan kita hidup di desa dan mayoritas di sekitarnya ya ini kan kena santet. Ada Ya kita pengaruh, ngikutin ada pengaruh aja. lingkungan gitu. Iya, ya kita ngikutin aja Pak. Gak mungkin kan kita berbeda pendapat sendiri. Bisa jadi boleh beda pendapat. Bisa. Tapi secara pelan-pelan kan ya. Iya. Edukasi. Iya, berarti gimana statusnya? Artinya apa ya? Bukan status. Percaya atau tidak kan gitu lah. Percaya atau tidak gitu. Percaya atau tidak. Iya. Saya Kalau saya Gimana? Sebagai seorang tenaga medis ya, tenaga kesehatan dengan hal yang di luar medis, di luar nalar maupun di luar logika, harusnya menyikapi seperti itu seperti apa harusnya nih kalau bukan saya ke Helmi aja atau ke Fikri aja harusnya menyikapi hal kalau seperti saya itu. sendiri Pak pakai ilmu medis Pak. Soalnya sekarang jarang sudah santet Pak. iya. Jarang. Pak. Terus Pak. Iya, kalau sekarang jarang. Nah misalnya kan masih banyak nih ya. Kayak fenomena barusan yang sering terjadi itu kayak Samsudin dan pesulap merah gitu. Meskipun jarang, ini kan bahasanya jarang. Tapi kalau jarang kan belum tentu tidak ada menurut Helmi nih ya, dengan bahasa jarang ya. Nah, percaya enggak gitu ke yang tidak jarang ini, ke yang ada berarti bagi Helmi gitu sebagai seorang nakes. Menurut saya, kalau saya Percaya. Berarti nanti di deskripsi itu saya tulis Helmi tenaga kesehatan percaya santet gitu. Cuma Helmi tok Pak, Fikrinya enggak. Iya, Helmi dan Fikri sebagai perawat, calon perawat percaya santet gitu. Gimana Mi? Gini Pak, kalau saya sumpamanya Pak ya, sumpamanya disuruh ngobati seseorang, itu kan indikasinya kan kita kan tengok dulu Pak apa penyebabnya. Itu kan keluarga kan Pak kan bisa menimbang Pak apa mau ikut jalur yang medis atau ke orang pintar Pak kan bisa misalnya gitu. Nih, misalnya ini disantet nih, misalnya saya keluarga saya yang disantet gitu dan Helmi adalah tenaga kesehatan. Keluarga saya disantet gitu. Sikapmu apa? Apa diam saja atau gimana? Enggak Pak, kalau saya itu lebih ke tindakan medisnya. Tapi kan itu kan keluarganya kan nanti kan bisa menimbang Pak, mau ngambil yang saya berikan atau ke orang pintar. Itu kan tergantung keluarganya Pak. Kalau saya Misalnya sendiri ya orang ke pintar, medis. saya milih orang pintar, terus gimana tanggapan Helmi? Tanggapan saya. Ya kita tetap edukasi Pak. Tetap edukasi bahwasanya bahwa santet tidak ada. Bahwa santet tidak ada. Tidak, kita edukasi gimana jalur penyakitnya itu kok bisa sakit sakit ini. Iya, artinya kan mengedukasi bahwa santet tidak ada gitu kan. Enggak Pak langsung menjustifikasi bahwasanya santet itu tidak ada Pak. Kita mendeskripsikan bahwa orang tersebut betul nggak terkena santet ataukah penyakit hanya penyakit. Misalnya terkena santet, gitu. Misalnya terkena santet, apa yang nggak akan Anda Kok bisa menyimpulkan bahwa itu misalnya gimana Pak kok langsung kan kita nggak tahu Pak bahwa itu terkena santet atau enggak. Coba ciri-cirinya santet gimana emangnya kok bisa misalnya kan kita nggak tahu Pak terkena santet atau enggak. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan ya harusnya melakukan tindakan sesuai tenaga kesehatannya. Misalnya perutnya besar yang pernah dikatakan tadi. Iya. Apa kira-kira kalau secara medis kayak gitu? Ya mungkin penyakit pada hati, hepatitis itu kan bisa menyebabkan perut buncit. Ya, bukan buncit berarti gemuk, bukan Pak.
Berarti dalam artian ya tidak normal gitu ya, abnormal. berarti ini soalnya tadi bilangnya percaya. Terus setelah teman-teman sudah masuk ke ranah profesionalitas, misal ada pasien yang bagi keluarga dan bagi pasien itu terkena santet, teman-teman bersikapnya seolah-olah tidak percaya santet kan gitu. Gini Pak, Iya Pak. Iya kan? Kan Iya. gitu kalau kan? saya itu Pak, kenapa kok bisa percaya santet? Soalnya dalam agama Pak ya, kalau nggak salah hadis atau Sihir bahasanya bukan santet ya. Al-Quran ya sihir itu memang ada. Hmm. Itu saya yang jadi Patokan lah ya. pegangan bahwasanya sihir itu ada Pak. Berarti Hilmi percaya. Iya percaya, ya karena itu Pak. Emang Karena ada di hadisnya. agama saya kan ada. Berarti Pak, gak apa-apa sihir. seorang perawat percaya sihir gitu. Kenapa? Berarti gak apa-apa seorang Ya nggak calon apa-apa perawat. Pak, karena Oh, nggak apa-apa kepercayaan, ya. karena kepercayaan itu kan terletak pada diri kita sendiri Pak. Oke. Tapi itu kan di dalam agama kita kan juga apa Pak ya? Beda juga cara untuk penyembuhan kayak santet Pak, bukan kayak orang sekarang Pak. Gitu Pak. Kan kalau Iya, orang dari sekarang ruqyah kan gitu-gitu kan ya. dengan metode itu Pak. Kan kalau Di sekarang kan dunia medis ruqyah itu masuk nggak? Yang dipelajari. Ada nggak gitu? Legal nggak lah atau seperti apa? kalau saya masih belum ya. Kalau Ruqyah itu. Tapi kalau di dunia agama kan ada ada ya. emang. Ya itu cara penyembuhannya menurut tuntunan agama Pak. Gitu. Kan tapi kalau orang sekarang kan beda cara penyembuhannya, bukan dengan cara itu Pak. Jadi gimana jadi kesimpulannya ini? Percaya atau tidak gitu? Percaya. Ya karena Ya emang kalau itu percaya Pak. percaya Pak. Cuma kita Karena percaya itu kan bukan berarti menurunkan kualitas profesionalnya, enggak Iya. kan ya? Enggak. Meskipun kita percaya kan kita harus tetap melakukan prosedur sesuai dengan Iya, tenaga medis kan Iya. ya. Tuh. Berarti diperbolehkan hanya sebatas percaya itu kan boleh berarti. boleh Pak, karena Boleh, itu Pak. kan apa berdasarkan orang masing-masing. Contoh, kita kuliah di Universitas Katolik mana gitu kan. Kan di universitas tersebut tidak diharuskan, tidak wajibkan untuk orang Katolik kan. Iya. Ada orang Islam, ada orang apa. Tapi kita tidak dituntut untuk percaya kepada agamanya, enggak. Berarti Cuma kita meskipun menuntut ilmu seorang di sana. perawat gitu, Iya. yang nantinya juga teman-teman ini sudah terjun langsung ke lapangan, ke masyarakat gitu. Seorang perawat itu boleh percaya santet gitu kan. Boleh, kalau masalah boleh sih boleh. Cuma untuk menanggapi kasus, misalkan ada kasus Untuk mengobati pasien gitu ya. kita tidak harus memvonis bahwa itu terkena santet, bukan. Kita lihat medisnya itu kayak gimana. Oke, bicara masalah percaya berarti sesuai dengan Ya. pribadi masing-masing. Iya. Dan seorang perawat boleh percaya santet. Boleh sih kalau menurut saya. Menurut Menurut saya boleh. Menurut seorang Fikri. Fikri ya, pribadi seorang Fikri ya. Betul nih? menurut saya, Iya. Boleh nggak seorang nakes percaya santet gitu? menurut saya itu Pak di dalam pelajaran itu gak ada. Nggak ada. Iya, Santet gak boleh ada. Tapi percaya. saya kan tidak menyempitkan keilmuan Pak. Iya. Percaya nggak? Boleh percaya apa enggak gitu? Kalau bolehnya ya boleh Pak. Berarti Tapi di seorang- luar keprofesionalan kita sebagai nakes. Oke. Jadi boleh percaya ya? Boleh. Oke. Cuma secara prosedural nanti pengobatan jangan Janda. jangan memvonis itu gitu ya. Mm-mm. Tetap harus mengedukasi masyarakat Iya. bahwa santet ini bisa saja sebenarnya adalah penyakit medis. Ya betul Pak. Karena memang kebanyakan masuknya ke sugesti ya. Ya. Kalau memang itu percaya santet jadi sakit beneran kan ya. Gitu. Jadi tetap dalam prinsip teori yang sudah diajari selama 4 tahun ini ya teman-teman ini ya. Iya Pak. Oke, itu meskipun nanti di masyarakat pasti akan dipertentangkan, itu pasti. Apalagi masyarakat sepuh, ya, itu pasti sering. Kata siapa ini medis ini santet gitu. Cuma yang saya pertanyakan lagi, pernah nggak teman-teman ini menangani kasus yang
wah kayaknya ini santet beneran. Belum. Belum. Tapi kalau saya pernah Pak, dia itu gimana Pak ya? Ada kan saya kan pernah ngebekam pasien. Iya. Terus Pak kan bincang-bincang itu Pak sambil ngebekam Pak. Nanya orang mana nak? Orang Sumenep Pak. Lah kan Sumenep itu kan terkenal gitunya Pak ya. Jadi dia itu cari guru yang bisa nyantet pasien saya. Pengen nyantet orang. Soalnya itu orangnya itu apa? Nyantet keluarganya gitu Pak. Oh, pengen balas dendam. Pengen balas dendam. Terus? Ya tanggapan saya mengalihkan. Maksudnya Helmi pernah nggak menemukan pasien yang itu terkena santet? Belum. Masih ya? belum. Oke. Jadi memang sesuai kepercayaan teman-teman ya. Teman-teman boleh percaya atau tidak. Boleh aja. Yang pasti jangan sampai merugikan orang. Benar. Dan teman-teman sebagai tenaga kesehatan ya, khususnya teman-teman nakes. Ini bagi yang saya kutip dari kedua orang ini, boleh percaya. Ya, teman-teman tenaga kesehatan boleh percaya. Namanya percaya kan itu sesuai dengan pribadi masing-masing. Ya. Cuma untuk cara mengatasi, mengobati maupun mengedukasi itu kan harus dengan teori medis ya. Iya. Tuh. Iya. Jadi seru ya untuk pembahasan kita kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Yan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Ada yang ingin disampaikan mungkin tambahan sebelum ditutup? Mas Fikri. Ayo, closing statement mungkin. Iya, closing statement. Harga BBM naik nih, gimana pendapatnya Mi? Pendapat saya Pak. Iya. Ya semakin mengenas itu Pak. Makin mengenas. Semakin mengenas kepada masyarakat ini Pak. Kan otomatis kalau BBM naik kan ikut naik kap semua Pak. Ya gaji juga harus naik juga. Iya. Gaji pokok. Benar. Biar kita sesuai gitu sama gaya. Nanti tidak mendukung keputusan Jokowi ya? Ya enggak Pak, enggak. Bukan gitu. Siapa yang mendukung ayo Pak? Siapa yang sampean mendukung ya kalau sampean? Kalau Makanya saya nanya ini. Hah? Saya nggak tahu. Dia enggak tahu Pak. Kok bisa? Iya namanya nggak tahu kan? Gimana? Kok bisa nggak tahu? Saya mendukung asalkan itu memang untuk kemajuan negara gak apa-apa. Kalau Helmi nggak mendukung ya? Sama juga Pak. Kalau demi kemajuan negara tadi saya bilangnya nggak mendukung. Ayo ada closing statement mungkin? Gak ada. Saya rasa cukup. Untuk teman-teman perawat mungkin salam atau apa, tetap semangat atau apa kan ada closing statement itu. Ayo dong, silakan tuh. Ya untuk teman-teman perawat semuanya diharapkan semangat dan tetap ingat keluarga yang menanti di sana, karena kalau di total itu Pak dari pertama kita masuk sampai lulus profesi itu insya Allah dapat kalau mau beli Pajero itu dapat Pak. Dapat ya. Kasihan orang di rumah itu Pak. Jadi harus ada feedback untuk orang yang sudah berkorban bagi kita ya. Iya. Fikri, closing statement. Ya untuk teman-teman perawat, ya kalau apa ya, kalau misalkan kerja di rumah sakit kita harus profesional lah, biar kita tidak merugikan orang lain. Ya itu mungkin pertanyaan the last question ya bagi Fikri nih, kenapa ingin kerja di luar gitu, sedangkan di rumah sendiri butuh orang-orang pemuda-pemuda yang harus bisa memajukan desanya sendiri. Ya kalau masalah lowongan kerja kalau di rumah ya apa ya kayak apa di sana kayak warga itu mungkin itu apa ya meminta saya untuk kerja di sana. Cuma nah itu kan salah satu ini. Iya, salah satu dukungan dari masyarakat. Cuma saya ini pengen kerja di luar dulu untuk apa ya, untuk pengalaman. Tapi kalau misalkan dalam pengalaman tersebut nyaman untuk untuk hidup, ya kita lanjutkan aja di kota Pak. Nah berarti untuk memajukan desanya
Ya kalau kalau niat mau memajukan desanya mungkin dengan cara yang lain mungkin. Siap. Atau membantu atau apa gitu dengan cara fasilitas. Jadi tidak harus dengan Iya. Tidak harus menjadi dengan seorang perawat. Iya. Siapa tahu nanti sukses Sekali bun. bisa bikin mall di Desa Fikri gitu Amin. kan ya. Amin Tahu, amin atau bisa bikin amin. Iya, rumah Pak. sakit kan Amin. orang kan tidak tahu bentuknya seperti apa ya. Iya. Oke, cukup sekian teman-teman podcast kali ini ya. Terima kasih untuk Mas Helmi selaku apa? Gak tahu ya, saya cuma diundang sampean, Pak. Saya diundang karena banyak request ya, selaku orang yang paham tentang ilmu spiritual dan supranatural ya. Enggak juga. Jadi, Pak. dan dia juga seorang tenaga kesehatan. Terima kasih ya Mas Helmi selaku Siap, sama-sama. orang yang sibuk ya. Terima kasih juga untuk Mas Fikri ya, sehat-sehat untuk keluarga Amin. dia di sana. Ya, jadi teman-teman saya kutip pernyataan dari seorang Helmi ya. Teman-teman harus semangat ya. Karena kalau kita berpikir siapa yang berkorban bagi kita itu pasti itu menjadi salah satu imun bagi kita untuk lebih semangat lagi kan seperti itu. Jadi jangan kecewakan ya Mia. Pastinya, Jangan Pak. kecewakan ya. Kalau bisa jangan kecewakan dan nanti kita balas. Jasanya kita balas ya yang lebih banyak lagi kan seperti itu. Sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di podcast dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.